Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini mau menyampaikan firman Tuhan atau mau sharing. Tema itu adalah bagaimana pandemi corona ini untuk gerejanya. Yang saya membawa ayatnya Yohanes pasal 4 ayat 21, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Maksudnya menyembah bukan tempatnya, itu hatinya, saudara. Bagaimana cara supaya menyembah dengan roh dan kebenarannya? Hari ini mau coba belajar dari firman Tuhan. Latar belakang saudara saya coba ingatin, karena tahun 1517 Oktober itu jadi reformasi yang pertama. Karena waktu itu semua strukturnya itu adalah tergantung manusia, tergantung Pap, itu adalah Paus. Jadi setelah seseorang berbuat dosa, itu dosanya jual, membalas itu maksudnya jual dosa jadi dapat uang. Wah, itu tidak benar. Tetapi seorang yang percaya kepada Tuhan itu adalah Martin Luther. Dia berubah total. Itu namanya reformasi yang pertama. Ya, dia bilang manusia hidup bukan seperti itu. Jadi orang yang percaya atau orang benar akan hidup oleh iman. Bukan karena uang, bukan karena sesuatu yang lain. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi oleh karena itu dia menjelaskan itu adalah sola gratia, sola fide, sola scriptura. Itu maksudnya firman Tuhan itu penting sekali. Iman itu penting sekali. Dan yang anugerah Tuhan itu penting sekali. Bukan karena uangnya atau bukan karena orangnya ini. Itu menurut saya reformasi yang pertama. Karena waktu itu semua iman sesuai dengan Paus atau Pop itu. Nah, jadi Tuhan menembak bom meriam supaya struktur manusia itu hancurkan. Kalau jika tidak menyembah roh dan kebenarannya. Jadi Tuhan mau hancurkan kalau benar-benar, kalau hanya konsentrasi manusia, itu tidak setuju. Jadi Tuhan menembak bom meriam kepada di situ. Oleh karena itu, Martin Luther berubah total, itu adalah reformasi yang pertama. Sebabnya adalah seperti ini, saudara. Karena ibadah gereja ini tidak bisa seperti semulanya. Ada yang sudah berhenti, ada yang berkurang. Kalau saya lihat Korea ini, saudara, hampir 80%, walaupun sudah vaksinnya udah jalan, sudah sembuh semua, tetapi tidak mau kembali ke gereja, itu 80%. Bukan maksudnya, saudara, gerejanya di situ yang baik atau enggak baik. Pokoknya mereka banyakkan 80% itu enggak mau kembali ke gereja. Ya. Terus di edukasi juga di mana itu semua melalui online. Terus masa depan ekonomi juga ya. Terus saya lihat yang satu minggu lalu banyak orang yang bisa mati oleh karena corona. Khususnya orang hamba Tuhan juga, saudara.
Jadi salah satu tempat gereja itu menimbulkan yang sesuatu yang sangat bahaya karena pada kumpul. Jadi ya gereja itu salah satu tempat yang harusnya tempat pelindungan, tetapi akhirnya bukan pelindungan lagi. Di situ adalah jadi semacam yang pandemik itu adalah luar biasa di gereja. Oleh karena itu orangnya itu nggak mau kembali ke gereja, saudara. Jadi yang pertanyaannya, bagaimana kehendak Tuhan tentang pandemik ini supaya sungguh-sungguh menyembah dalam roh dan kebenarannya, bukan di tempatnya, bukan sesuatu di gedungnya. Jadi oleh karena itu saya pikir itu, saudara, new opportunity. Jadi new konstruksi atau strukturnya perlu. Jadi saudara-saudara, pandemi itu jangan sembarangan pikir itu. Jadi ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk supaya ciptakan baru untuk gerejanya sendiri. Jadi maksudnya bagaimana tempat bukan yang gereja atau di mana, bagaimana bisa menyembah roh dan kebenarannya, itu yang maksud saya. Jika gerejanya tidak bisa menyembah dengan roh dan kebenarannya, itu bukan gerejanya lagi. Ini hanya gedung, saudara. Di mana tempat bukan gedungnya atau baidala pun menyembah dengan roh dan kebenaran itu adalah kerajaan Allah, supaya Tuhan sedang mencari atau menghendaki. Kalau gereja tidak bisa sungguh-sungguh menyembah di dalam roh dan kebenaran, apa artinya gereja ini? Jadi itu adalah menembak bom meriam, itu adalah supaya jangan tempat gereja pada kumpul kalau tidak benar. Maksud saya, karena memangnya sudah nggak bisa kembali lagi di gereja. Saudara-saudara, jangan berdoa ini kembali semulanya, tidak akan kembali seperti semula. Ini lihat aja Korea, 80%, 90% itu nggak mau kembali. Jadi inilah, saudara, bagaimana itu kesempatan, what is the new opportunity untuk membangun kerajaan Allah, bukan hanya di gereja, di mana saja, saudara, maksud saya. Nah, ini saya menceritakan tentang yang latar belakangnya ini. Kota di Samaria bernama Syikar, saudara, ada sumur Yakub. Jadi Yesus Kristus sedang lapar, jadi Yesus meminta air minum kepada perempuan di Samaria. Saudara tahu Samaria itu tempat najis. Orang Yahudi itu sangat tidak bergaul di situ. Karena kota Yerusalem, jadi maksudnya sampai mau Yerusalem, jadi harus melewat Samaria. Tetapi karena orang Yahudi itu nggak mau lewat Samaria, tapi karena di tempat itu najis. Jadi Samaria itu adalah seorang anjing. Jadi tetapi Yesus Kristus mau menginjil untuk kepada mereka, oleh karena itu datang. Jadi ketemu yang perempuan. Jadi minta minum air. Jadi orang perempuan di Samaria, masa engkau seorang Samaria? Itu enggak mungkin orang Yahudi minta minum air kepada orang Samaria. Tapi kata Yesus Kristus, jikalau kamu tahu saya adalah siapa, pasti memberikan kepadamu air hidup. Maksudnya pasti minum air akan berikan kepada saya. Jadi barang siapa minum air ini akan haus, tetapi aku berikan kepadanya tidak akan haus untuk selama-lamanya, karena aku memberikan air minum ini. Setelah itu pergilah, panggillah suamimu. Jadi dia bilang suami sampai 5 itu enggak ada lagi. Sekarang pun juga
bukan suami. Suami yang benar. Setelah itu yang perempuan di Samaria, kok ini bukan orang biasa. Akhirnya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia baru mengaku dia adalah orang nabi. Tapi setelah itu dia tanya, saudara. Itu yang luar biasa, menanyakan kepada Yesus Kristus. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Orang Samaria dari nenek moyang, dari atas harus di gunung ini, menyembahnya di gunung ini. Tapi orang Yahudi harus menyembah di Yerusalem. Apakah benar? Apakah benar? Jadi di mana yang menyembah harusnya? Jadi kata Yesus Kristus, percayalah kepada bahwa akan menyembah Bapa bukan di gunung, bukan juga di Yerusalem, bukan tempatnya. Jadi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenarannya. Dan Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudara, menyembah atau sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan harus di dalam roh dan kebenaran. Bukan gerejanya, saudara. Bukan gedungnya. Kata Yesus Kristus, bukan Yerusalemnya, bukan gerejanya. Di mana saja benar-benar menyembah di dalam roh dan kebenarannya, itu namanya saatnya sudah datang. Tuhan lagi cari mana tempat yang benar-benar roh dan kebenarannya. Sebenarnya Stefanus sudah tahu. Saya baca Stefanus juga pasal 7, saudara, sebelum dia mati. Pasal 7 semua dia khotbah kepada orang Yahudi. Karena bukan untuk tempat yang Abraham, bukan yang tempat yang hukum Taurat, bukan yang cara untuk sunat jadi menjadi di Tuhan ada di situ, bukan. Tuhan tidak ada di Baidala. Tuhan ada di mana saja. Itu maksudnya, saudara. Sampai dia khotbah sampai mati. Karena orang Yahudi pikir itu adalah Tuhan ada di dalam Baidala. Oleh karena itu, saudara, saya lihat banyak orang yang sekarang juga di gereja sangat kudus, sangat berdoa luar biasa, puji-pujian luar biasa. Tetapi kalau telah keluar dari gereja, itu orang biasa seperti orang belum mengenal Tuhan. Siapa bilang ada Tuhan ada di gereja, di luarnya enggak ada? Kalau dia benar-benar tahu Tuhan ada di luar, enggak mungkin berbuat dosa seperti orang belum mengenal Tuhan. Ini buktinya, saudara. Kenapa orang yang hanya percaya hanya di gereja, sebenarnya bukan gerejanya. Di dalam roh dan kebenaran itu di mana? Menyembah benarnya di mana? Karena Tuhan melampaui waktu dan ruang. Bukan hanya di gerejanya, atau bukan hanya di bait Allah, saudara. Kisah para Rasul ayat 17 ayat 2 pasal 17 ayat 24. Bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tuhan ada langit dan bumi, bukan di perbuatan, maksudnya buatan tangan manusia seperti kuil-kuil, tidak ada di situ. Gereja bukan hanya gereja, ada di gereja. Kalau tidak ada roh dan kebenarannya, tidak ada di situ gerejanya, Tuhan tidak ada di situ juga, saudara. Jadi Tuhan lagi menembak meriam
kepada gereja, bubarlah semua. Kalau tidak menyembah law dan kebenarannya. Bubar aja. Karena di situ tidak ada Tuhannya. Supaya bubar. Itu namanya pandemi corona yang ini, saudara. Buktinya Korea sekarang sudah kembali hanya 10%, saudara. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 4-8 juga. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, saudara. Bukan hanya itu aja, Salomo juga dia mengerti. 2 Tawarik pasal 6 ayat 18. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala, lagi pun tidaklah dapat membuat engkau. Dia setelah 7 tahun mendirikan bait Allah, setelah itu dia angkat tangan, Tuhan memberkati kepada bangsa ini. Dia berdoa. Dia akui, tidak mungkin Tuhan ada di tempat yang bait Allah di sini. Tuhan di mana saja, tetapi kami berdoa tempat ini Tuhan menyertai kepada kami. Berkati kepada kami. Apa yang katakan Tuhan? Hatiku dan mataku akan menyertai tempat ini. Karena Salomo ini tahu. Nah, jelas maksud saya, saudara, bukan di gereja atau bukan di tempatnya sesuatu di mana Tuhan terbatas tempat di situ, bukan. Tuhan di mana saja di situ ada. Kalau saudara-saudara sedang pada kumpul di gereja tanpa law dan kebenaran, itu mau bubar. Di dunia, di situ membangun kerajaan Allah di situ, saudara. Ini adalah kesempatan, new opportunity, new creation, saudara. Saudara pernah dengar enggak? Homo sapien. Ini bahasa saya dan bahasa saudara juga ini enggak pernah. Karena dunia itu berubah. Homo sapien itu adalah orang yang hidup dengan HP ini. Kalau mereka itu tanpa HP tidak bisa hidup. Itu adalah generasi Homo sapiens. Bukan hanya saudara aja. Sekarang sedang menerima beasiswa. Itu adalah kelompok atau kategori. Itu adalah generasi Homo sapiens. Mereka tidak bisa hidup tanpa HP-nya, saudara. Gerejanya saudara sendiri, masa depan gerejanya sendiri, saudara, mau rencananya gimana? Untuk mereka. Karena mereka, saudara, pikirannya sudah tidak bisa konsentrasi lagi. Mereka pikirannya berbeda dengan kita, saudara. Mereka generasi baru itu adalah diharapannya bukan seperti mereka duduk ke gereja mendengar firman Tuhan, itu tidak akan, saudara. Mereka di mana saja nggak ada masalah. Bagaimana kita memberikan firman Tuhan kepada mereka? Bagaimana bisa membangun kerajaan Allah di tempat yang menerima beasiswa, saudara? Ini saya menanyakan kepada saya dan saudara. Bukan hanya menerima uang, setelah itu memberi kepada dia. Bukan tujuannya itu, saudara. Bagaimana membangun kerajaan Allah. Bagaimana bisa menyembah law dan kebenarannya.
Bukan maksud saya sekarang harus jalan itu, bukan. Saudara, tujuannya harus di situ, saudara. Walaupun sekarang sesuatu nggak sampai, masih ada pikirannya jauh, tetapi tujuannya bagaimana saudara bukan hanya menerima beasiswa, tetapi bagaimana bisa membangun kerajaan Allah di tempat di situ. Bagaimana menyembah dalam loh dan kebenarannya di situ. Bukan maksud saya gereja. Orang Islam dia nggak bisa mau gereja. Maksud saya harus membawa gereja, bukan. Tempat di situ, saudara, sambil mengajar English dan matematika, bagaimana bisa memberikan firman Tuhan kepada mereka. Itu tujuannya. Karena Homo sapien itu adalah generasi baru. Saudara mau atau nggak mau itu berubah dunia total. Kalau tidak ada HP, mereka nggak bisa itu. Jangan harapan saudara kira-kira sebelum pandemi itu akan kembali. Tidak akan kembali. Kalau contohnya dilihat Korea. Bagaimana bisa membangun kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah perlu pasal 14 ayat 17, saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana tempat saudara mau membangun gereja di situ, makan hanya membangun gereja, gedung itu apa artinya? Kalau di situ tidak ada menyembah dengan loh dan kebenarannya, saudara. Fungsi gerejanya, saudara, 3 hal itu penting sekali. Kerikma, jadi memberikan firman Tuhan itu sangat penting. Preaching. Diakonia itu, saudara, itu semacam contribution. Jadi membantu kepada orang miskin, atau gereja itu perhatian kepada orang miskin atau janda-janda, itu yang penting sekali. Terus satu lagi koinonia, itu adalah bagaimana society communication, maksudnya saling perhatian, saling membantu, saling doa bersama, itu fungsinya gereja, saudara. Kalau sekarang saudara caranya gimana? Melalui online atau oleh karena corona ini saudara takut sekali? Apakah melalui online nggak bisa? Ayo kita bangun. Ayo kita bangun kerajaan Allah tempat di mana saja. Di mana saja saudara, tempat gereja, atau tempat yang di luar gereja, atau keluarga, atau tempat bisnis, atau tempat kerja, bagaimana bisa membangun kerajaan Allah di situ? Supaya di situ mendirikan dalam loh dan kebenarannya. Bagaimana saudara menerima beasiswa? Hanya memberi uang? Salah. Memberikan benar-benar kebenarannya. Saya mendengar dari orang Australia dan Korea itu, saudara. Mereka menjual kopi gitu. Karena Australia juga sangat menjadi efek untuk bisnismen. Uangnya berkurang, untungnya berkurang. Tapi mereka menjual kopi, berkumpul uang ini, mengirim kepada saudara. Jadi bukan uang, saudara. Di dalam ada jeripaya mereka itu, orang Korea itu di situ ada kumpul, saudara. Jangan sembarangan beasiswa ini. Saya di dalam 1 tahun nggak pernah tanya, apakah ini benar-benar membagi atau enggak. Itu bagi saya nggak penting. Saya bukan mau cari untuk masalah ini. Tapi saudara-saudara benar menyembah sambil mengajar mereka, apakah firman Tuhan, atau memberi sesuatu untuk kebenarannya kepada mereka, supaya membangun kerajaan Allah, saudara, di situ. Kesimpulannya, saudara, Tuhan
menembak bom meriam kepada gereja supaya bebal. Kenapa bebal? Karena tidak ada menyembah lo dan kebenarannya. Supaya bebal di mana saja membangun kerajaan Allah. Itu tujuannya, saudara. Mari berdoa. Tuhan, kami belajar dari Yohanes pasal 4 ayat 21. Bukan tempatnya. Karena hati sungguh-sungguhnya, segenap hati dan segenap kekuatan kami menyembah dalam lo dan kebenarannya. Tuhan memberkati kepada Jawa Tengah yang hamba Tuhan. Tuhan memberkati dengan bangsa Indonesia supaya membangun kerajaan Allah, supaya menyembah dalam lo dan kebenarannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin, saudara. Saudara-saudara, semangat tetap, saudara. Karena this is the one of the opportunity, new creation opportunity kepada saudara-saudara. Amin, haleluya.